Bagaimana sih caranya naik pesawat atau bagaimana caranya masuk ke bandara? Mungkin beberapa dari kalian itu belum pernah masuk ke bandara, apalagi naik pesawat. Sama, gue juga dulu kayak begitu coy. Di video kali ini gue bakalan bahas bagaimana step by stepnya secara umum saja naik pesawat atau masuk bandara. Sebelum gue lanjut tentang pembahasan ini, alangkah baiknya kalian subscribe dan getarkan loncengnya untuk Upa Uye, dan di bawahnya itu karena Upa Uye itu punya beberapa channel seperti Upa Uye Musik, Resti NY, dan Nyom Nyom Reak. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang sudah mendukung channelnya Upa Uye. Konten ini khusus buat para kalian yang mau naik pesawat ya, apalagi kalian mau berangkat ke kapal pesiar. Pastinya itu kalian bakalan stres duluan kalau kalian belum pernah masuk ke dalam bandara. Yang pertama itu yang paling mudah itu dari domestik ke domestik. Misalnya Upa Uye dari Bali dan Upa Uye mau pergi ke Sulawesi. Caranya itu adalah pastikan kalian itu sudah memegang tiket kalian yang kalian beli, dan kalian sudah memegang dokumen-dokumen kalian seperti KTP. Biasanya sih kalau ke domestik itu tidak perlu paspor, tidak perlu visa ya. Biasanya itu perlu KTP dan tiket kalian. Nah, untuk di musim corona ini biasanya mereka itu perlu PCR test atau tes-tes apalah itu ya, tes kesehatan. Kalau itu perlu syaratnya, kalian harus membuatnya terlebih dahulu. Jadi sebelum penerbangan kalian sudah membuatnya. Kalian kan sudah pegang itu dokumennya. Nah, karena kalian dari domestik ke domestik, kalian itu masuk ke bandara domestik. Karena di dalam bandara itu ada dua jenis ya guys. Ada bandara yang domestik, ada bandara yang internasional. Oke, yang internasional ya antar negara. Kalau domestik antar satu negara itu saja, di daerah itu saja, seperti Bali ke Sulawesi gitu loh ya. Yang pertama itu kalian menuju ke bandara domestik dan pastikan dokumen kalian lengkap. Kalian lihat saja plang yang di atasnya itu. Biasanya ada plang keberangkatan domestik. Biasanya ada seperti itu. Kalian ikuti aja arahnya. Setelah itu kalian kan masuk ke bandara dan di sana kalian pasti dicek oleh seseorang atau security tiket kalian ya. Tiket kalian itu bakalan dicek, data-data kalian dicek. Setelah kalian dicek dan di sana kalian biasanya di screen. Jadi barang bawaan kalian itu ya dicek. Misalnya kalian bawa koper, bawa tas gitu ya. Dan diri kalian itu biasanya sih dicek ya. Kalau terlalu ketat banget sih biasanya dicek. Dan setelah kalian dicek itu koper kalian, tas kalian dan diri kalian itu, saatnya kalian itu mencari counter pesawat kalian. Nah, catatan ya. Catatan ini sangat penting sekali. Kalau di dalam bandara itu prosesnya itu tidak seinstan, tidak secepat yang kita pikirkan. Itu memerlukan beberapa proses. Dan kalau kalian masuk ke dalam bandara, pastikan 2 jam sebelum penerbangan atau lebih lah kalian sudah masuk ke bandara. Seperti contoh, kalian itu berangkat misalnya jam 10 pagi ya. Tiket kalian itu terbangnya tuh jam 10 pagi. Pastikan kalian itu sudah masuk ke dalam bandara itu sudah jam 8 pagi. Pastikan kalian masuk 2 jam terlebih dahulu atau lebih lah 3 jam atau 4 jam. Kalau kalian ya belum tahu ya masuk lebih awal saja biar kalian itu tidak bingung. Nanti kalau kalian sudah tahu ya terserah kalian. Kalian masuknya 2 jam atau 1 jam sebelum keberangkatan ya terserah kalian ya. Pastikan kalian masuk 2 jam lah, 2 jam sebelum keberangkatan. Kita lanjut lagi yang tadi ya. Kalian cari counternya, counter nama pesawat kalian. Misalnya pesawat gue itu namanya Garuda. Nah, carilah Garuda. Kalian kan udah masuk nih jam 8 pagi. Cari counternya Garuda. Kalau belum ada counternya Garuda yang terbuka, biasanya sih 2 jam, 1 jam sebelum keberangkatan itu sudah dibuka ya. Misalnya belum terbuka nih counternya, belum dibuka counternya, kalian cari di TV yang ada di bandara. Biasanya itu di bandara itu ada TV-TV yang gede itu ya guys. Kalian cari di sana, cari nama pesawat kalian. Di sana infonya lengkap banget. Kapan gate-nya dibuka, kapan counternya bakalan dibuka. Jadi cari di sana. Kalau tidak ada, kalau ada ya kalian langsung masuk cari counter Garuda. Karena di dalam bandara itu banyak banget counternya ya. Jadi counter itu adalah tempat untuk mengambil boarding passnya atau tiketnya. Jadi misalnya Garuda, kalian masuk di counter Garuda. Kalian ngantri di sana. Dan kalian kalau sudah dapat giliran, kalian tunjukkan tiket kalian
dan data kalian, biasanya sih KTP. Kalian tunjukkan di sana. Kalau sudah bener, sudah dikasih boarding pass, sudah dikasih tiketnya, setelah itu di boarding pass itu ada gate-nya. Gate itu ya pintu untuk menuju ke pesawat. Kalian cari gate-nya. Gate-nya itu berapa? Misalnya A1, A2, A3 atau berapalah itu kalian cari. Setelah itu kalian standby aja di sana, kalian tunggu pesawat kalian. Setelah pesawat kalian itu dipanggil, biasanya itu diumumkan, dipanggil. Misalnya pesawat Garuda B327 misalnya seperti itu, dan menuju ke Sulawesi, dan di saat itu kalian benar nama pesawatnya, dan di saat itu kalian harus mengantre. Nah, setelah kalian mengantre ya kalian masuk ke pesawatnya. Biasanya sebelum masuk ke pesawat itu, boarding pass kalian itu atau tiket kalian itu dicek biasanya. Dicek, oh udah benar, kalian masuk. Nah, setelah itu kalian kan masuk itu ke dalam pesawatnya. Kalian jangan asal duduk saja, karena boarding pass kalian itu ada tempat duduknya. Misalnya K1 atau K2 atau B3 atau B1, B2, B3 seperti itu ya. Kalian cari, ketika kalian sudah masuk di dalam pesawat itu ada pramugari biasanya atau pramugara, kalian itu dicek, nanti kalian diarahkan tempat duduk kalian itu di sini, kalian di sini seperti itu ya. Cek plang yang ada di atas, misalnya nomornya hurufnya K, kalian cari aja K, nomornya berapa seperti itu ya. Nanti kalau sudah menemukannya, kalian cek. Biasanya itu kan ada yang dekat jendela dan ada yang di tengah-tengah, biasanya seperti itu. Kalian cek, jangan sampai salah duduk ya. Pastikan kalian itu tempat duduknya benar. Setelah kalian udah tahu tempat duduknya, kalian duduk saja dan kalian nikmati perjalanan kalian menuju ke Sulawesi. Itu perjalanan satu flight domestik ke domestik, itu salah satu contohnya. Dan untuk masalah kopernya ya langsung nanti sampai ke Sulawesi karena tidak ada transitnya ya, karena domestik ke domestik ya. Dan selanjutnya itu adalah dari domestik ke domestik dan ke internasional. Domestik ke internasional. Nah, inilah mungkin kalian itu bingung ini di mana ini ngambil kopernya ini? Apakah langsung ke tempat tujuan atau gimana? Oke, kita bakalan bahasnya sekarang. Oke, misalnya domestik ke internasional. Salah satu contoh saja sebelumnya penerbangannya Opa Owi, misalnya dari Bali ke Jakarta, habis ke Jakarta ke Miami. Misalnya seperti itu ya, dari Bali Jakarta ke Miami. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah buat kalian yang kerja kapal pesiar, pastikan kalian itu dokumen kalian itu lengkap sebelum kalian melakukan penerbangan, dan pastikan dokumen kalian itu dibawa di dalam tas kalian, karena dokumen kalian itu adalah data atau kunci kalian untuk masuk ke dalam kapal pesiar. Jangan sampai dokumen kalian itu hilang, apalagi tertinggal. Jangan sekali-kali menaruh salah satu dokumen kalian di koper kalian, karena nanti tidak tahu apakah koper kalian itu sampai di tempat tujuan dengan selamat atau delay atau tersesat di mana itu ya. Itu pentingnya kalian taruh semua dokumen-dokumen kalian di dalam tas kalian. Yang pertama itu kalian pastikan dokumen kalian itu lengkap, tidak ada yang tertinggal, dan pastikan kalian siap untuk terbang dan melakukan perjalanan. Setelah dokumen kalian lengkap seperti paspor, tiket, visa, simen book ya, data-data kesehatan kalian masuklah ke dalam pesawat. Masuknya itu ke domestik ya. Walaupun kalian menuju ke luar negeri, tapi kalian itu harus ke Jakarta dulu. Misalnya ya, misal yang tadi gue bilang itu dari Bali Jakarta langsung ke Miami. Kalian itu masuknya itu ke domestik dulu, bandara domestik yang ada di Bali. Jangan kalian masuknya itu ke bandara internasional, sedangkan kalian itu harus menuju ke Jakarta dulu. Paham sampai di sana ya? Kalian itu masuk di bandara domestik dulu. Setelah kalian masuk ke bandara domestik, biasanya tuh dicek seperti tadi, yaitu kalian dicek tiketnya oleh seseorang atau security yang ada di sana. Setelah itu kalian di-scan koper kalian, tas kalian, dan diri kalian itu di-scan biasanya. Pastikan kalian itu tidak membawa barang-barang yang mengandung logam seperti jam dan sabuk, karena itu bisa membuat kalian sedikit ribet. Selanjutnya itu adalah kalian cari counternya. Sama seperti tadi, kalau belum ada nama counternya, kalian cek di TV-nya. Kalian masuk ke dalam counternya. Misalnya nama pesawat kalian adalah Garuda, kalian masuk di sana. Nah, kalau kalian bingung nih ya, kalau kalian bingung masalah kopernya, kalian tanyakan di bandara yang pertama. Kalian tanyakan sama petugasnya, Mbak atau Pak, koper saya ini ngambilnya di mana? Apakah saya perlu mengambil lagi atau langsung sampai di tempat tujuan? Tanyakan di bandara yang pertama. Biasanya kalau domestik
domestik, setelah itu internasional, biasanya ngambil di domestik selanjutnya. Biasanya seperti itu. Nah, biasanya ya ngambilnya di Jakarta. Kalian itu harus tanyakan, kemanapun penerbangan kalian itu kalian harus tanyakan koper kalian itu di mana ngambilnya, apakah langsung sampai di tempat tujuan atau gimana. Itu sangat penting sekali. Setelah dokumen kalian itu dicek dan kalian sudah mendapatkan boarding pass. Nah, boarding pass itu ya tiket kalian. Pastikan kalian mendapatkan tiketnya dan kalian itu tahu gate-nya. Biasanya sih untuk penerbangan selanjutnya itu kalian itu belum tahu gate-nya. Paham ya? Nah, misalnya seperti ini nih, domestik internasional. Itu kalian mendapatkan 2 boarding pass. Boarding pass pertama itu dari Bali ke Jakarta, boarding pass kedua dari Jakarta ke Miami. Setelah kalian mendapatkan boarding pass itu, kalian itu biasanya dicek koper kalian itu. Koper kalian itu pastikan tidak melebihi berat maksimum dari masing-masing maskapai. Biasanya sih 20 kg maksimalnya. Kalau di atas itu ya kalian bayar ya. Kalian timbanglah koper kalian dan tas gandot kalian itu biasanya sih 7 kg. Setelah kalian mendapatkan boarding pass, kalian carilah gate-nya. Setelah kalian sudah menemukan gate-nya, kalian duduk saja, santai saja, nanti bakalan dipanggil nama pesawatnya dan tujuannya kemana. Kalau sudah dipanggil, kalian masuk ke pesawat dan kalian duduk. Nah, setelah kalian sampai di Jakarta, kalian itu perlu mengambil koper kalian karena kalian itu kan dari domestik ke domestik dan selanjutnya itu ke internasional. Nah, ketika kalian sampai di bandara domestik di Jakarta, kalian itu harus menuju ke bandara internasionalnya Jakarta. Kalian cek saja plangnya. Kalau kalian tidak tahu atau kalian bingung, jangan kalian malu bertanya atau pura sok-sokan tahu ya. Sok-sokan kalian tahu, wah ini pasti di sini. Jangan kalian begitu, lebih baik kalian tanyakan saja sama orang-orang yang di sana dan itu bakalan mempercepat perjalanan kalian. Setelah itu kalian cari bandara internasionalnya. Setelah kalian menemukan bandara internasional, kalian masuk ke bandara internasional dan kalian di sana dicek lagi koper kalian, tas kalian biasanya ya. Setelah kalian melakukan pengecekan, kalian cari counternya. Misalnya nama pesawat kalian itu Qatar, cari saja Qatar, pastikan sesuai dengan tiket kalian ya. Cari Qatar dan kalian ngantri dan di sana kalian bakalan ditimbang lagi masalah kopernya dan tas gandot kalian. Di sana kalian bakalan dicek ya, dicek data kalian. Misalnya kalian langsung ke Miami tanpa transit dan koper kalian itu langsung ke tempat tujuan. Tidak terlalu banyak ditanya kalau di tempat counternya itu, biasanya menyerahkan dokumen saja, pastikan lengkap semua dan setelah itu kalian menuju ke gate-nya. Pastikan kalian di counternya itu mendapatkan boarding pass. Kalau di tempat yang pertama itu kalian tidak dapat boarding pass untuk menuju ke internasional, pastikan kalian di bandara internasionalnya Jakarta kalian mendapatkan boarding pass. Jadi counter itu tempat mengambil tiket, tempat mengambil boarding pass gitu loh ya. Kalian pastikan dapat tiket kalian di sana dan barang-barang kalian sudah ditimbang. Setelah semuanya aman-aman saja, kalian itu langsung masuk ke imigrasi biasanya. Langsung kalian masuk di imigrasi dan tidak terlalu banyak ditanya. Setelah kalian masuk ke imigrasi, kalian itu menuju ke gate pesawat kalian. Nah, setelah kalian menemukan gate nama pesawat kalian, kalian ngantri saja, nanti bakalan dipanggil nama pesawat kalian itu. Setelah dipanggil, kalian masuk ke dalam pesawatnya. Pastikan kalian tempat duduknya sesuai dengan boarding pass yang kalian pegang. Jangan sampai salah tempat duduk, nanti kan terjadi banyak drama. Nah, setelah kalian sampai di tempat duduk kalian, kalian enjoy saja perjalanan kalian dan sampai jumpa di Miami. Dan bagaimana untuk internasional ke internasional? Sama prosesnya. Kalau internasional ke internasional, misalnya dari Bali ke Australia, kalian masuk ke bandara internasional. Pastikan dokumen kalian itu lengkap semuanya yang tadi Upaya bilang itu, dan kalian tuh bakalan dicek tiket kalian, barang-barang kalian itu bakalan dicek. Setelah itu kalian cari counternya, kalian tukerkan tiket kalian yang kalian pegang itu dan kalian ditimbanglah di sana koper kalian. Sama ya tadi prosesnya. Setelah itu kalian bakalan, ini kan one flight ya, one flight dari Bali ke Australia, itu tidak perlu ditanya kopernya itu bakalan diambil di mana. Setelah itu kalian menuju ke imigrasi, atau lebih tepatnya itu kalian cari ke keberangkatan internasional. Nanti kalian bakalan melewati imigrasi. Nah, kalau di Bali itu untuk yang orang Indonesia itu ada tempatnya khusus dan untuk yang luar negeri ada. Jadi kalian masuk di sana
kalian masuk di imigrasinya, nanti kalian bakalan menyerahkan dokumen-dokumen kalian seperti boarding pass misalnya, paspor ya, apapun yang mereka minta kalian kasih. Setelah itu kalian masuk, cari nama gate pesawat kalian. Kalau kalian bingung, lihat aja pelangnya. Kalau kalian sudah mendapatkannya, kalian tunggu aja di sana, nanti pesawat kalian bakalan dipanggil. Kalau sudah dipanggil, kalian langsung masuk ke pesawatnya, dan di sana kalian bakalan dicek boarding pass kalian. Setelah itu kalian masuk ke dalam pesawatnya, dan kalian bakalan ditunjukkan di mana tempat duduk kalian. Pastikan kalian tempat duduknya itu tidak salah. Setelah kalian mendapatkan tempat duduknya, kalian duduk dan nikmati perjalanan kalian menuju ke Australia. Jadi stepnya secara umumnya seperti itu. Jadi tipsnya adalah pastikan kalian membawa barang tidak terlalu banyak, dan jangan terlalu panik kalau di dalam bandara. Kalau tidak tahu, banyak-banyaklah bertanya, karena waktu itu terus berjalan. Jangan sampai kalian telat, dan pastikan 2 jam, 3 jam atau 4 jam sebelum penerbangan kalian sudah ada di bandara, biar kalian itu tidak telat nantinya ketinggalan pesawat. Dan untuk kalian yang pekerja kapal pesiar, di hari hanya itu kalian pastikan cek tiket kalian. Biasanya itu terjadi perubahan secara mendadak dari pihak company. Itu yang gue alami ketika gue berangkat ke kapal pesiar sebelumnya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.